Saintis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Walaupun kalian belajar di rumah, harus tetap semangat, oke? Kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Oke, check this out. Saintis, sekarang pernah nggak kalian mencoba untuk menyentuh daun putri malu? Bagaimana? Apakah daunnya kemudian menutup? Kemudian, pernah tidak kalian melihat daun lamtoro? Daun lamtoro, dia akan membuka pada saat siang hari, sedangkan pada malam hari dia akan menutup. Itu adalah salah satu contoh gerak pada tumbuhan. Oke, jadi saintis, siapa yang tahu apa yang disebut dengan gerak pada tumbuhan? Ayo. Oke, jadi gerak pada tumbuhan adalah suatu respon terhadap rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan arah datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak higroskopis, sedangkan yang ketiga adalah gerak esionom. Mari kita bahas satu persatu gerak tersebut. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Jika kalian mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kalian akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang kita sebut dengan kloroplas. Jika kalian mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kalian akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma di dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Yang kedua adalah gerak higroskopis, adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat perubahan kadar air pada tumbuhan. Pernahkah kalian melihat buah polong-polongan seperti kacang kedelai yang sudah tua? Kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Bagaimana buah polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Gerak yang tiga yaitu gerak esionom, di mana gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Respon gerak yang dilakukan oleh tumbuhan, maka gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak tropisme, yang kedua adalah gerak taksis, yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Jika arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut dengan gerak tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Ada bermacam-macam. Yang pertama ada fototropisme, yang kedua adalah geotropisme, yang ketiga adalah hidrotropisme, yang keempat adalah pigmotropisme, dan yang kelima adalah kemotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak timotropisme adalah gerak melilitnya seluruh tumbuhan pada tempat rambatannya. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya pada Euglena viridis. Gerak nasti adalah gerak yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contoh gerak nasti adalah gerak seismonasti, yaitu gerak pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan. Bagaimana? Setelah kalian melihat paparan pada video pembelajaran ini, coba sekarang amati tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Temukan 3 saja tumbuhan yang berbeda, kemudian
Coba kalian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut. Kemudian, diskusikan via daring hasil temuanmu kepada gurumu ya, atau boleh juga kepada orang tuamu. Baik, saintis, itu tadi adalah pembahasan kita hari ini tentang gerak pada tumbuhan. Oke, Ibu akan memberi sedikit evaluasi. Kita check this out. Perhatikan gambar berikut. Karena pot tanaman terjatuh, maka tanaman mengalami proses pertumbuhan seperti ditunjukkan pada gambar B. Berdasarkan gambar dan pernyataan tersebut, maka keterangan berikut yang sesuai adalah: perhatikan gambar tanaman berikut. Respon sulur mentimun seperti pada gambar adalah: Ririn menanam tanaman dalam pot dan meletakkannya dekat jendela ruang tamu di rumahnya. Setiap pagi, Ririn membuka jendela sehingga sinar matahari dapat langsung diterima oleh tanaman. Respon tanaman terhadap perlakuan tersebut adalah: sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay at home, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.